Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najjar Rahmatullah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafadz u'tiya yang ada di bab kelima. Lafadz u'tiya ini termasuk kalimat fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madzi. Bentuk tasrifannya dari lafadz u'tiya ini dengan cara dimaklumkan terlebih dahulu berasal dari a'ta yu'ti i'ta'an yang berarti memberikan. Lafadz u'tiya ini termasuk fi'il yang mabninya fi'il madzi. U'tiya adalah ala fathin karena ia tidak bertemu dengan dhamir rafa mutakharik dan wawu jama'. Lafadz u'tiya ini termasuk dalam kategori fi'il majhul karena cara melafadzkannya diikutkan pada kaidah majhul, yaitu dzumukul mutakharikin wa kusirama qoblal akhir, sehingga ia membutuhkan naibul fa'il yang dalam contoh di bab kelima ini naibul fa'ilnya adalah lafadz Musa. Terus lafadz u'tiya merupakan fi'il muta'addi karena arti dari lafadz u'tiya dapat dipasifkan. Maksudnya arti dari lafadz a'ta memberi bisa diubah menjadi diberi. Bahkan dari sisi arti yang dimilikinya, fi'il u'tiya membutuhkan dua maf'ul bih. Karena demikian jumlah fi'liyah yang dibentuk oleh fi'il u'tiya belum dianggap sempurna dengan hanya diberi fa'il saja. Akan tetapi juga membutuhkan maf'ul bih. Bahkan harus diberi maf'ul bih dua, maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani, yaitu maf'ul bih yang kedua. Fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih, ketika dimajhulkan, maf'ul bih yang pertama berubah menjadi naibul al-fa'il, sedangkan maf'ul bih yang kedua berubah menjadi maf'ul bih yang pertama. Sekian, jika masih kurang paham, ada beberapa pengertian yang juga termasuk di dalam buku pengantar atau buku dasar, bisa kalian buka. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsi Ridwan, NIM T2017-1287. Kali ini saya akan menjelaskan lafadz u'tiyal Musa kitabaini, dan saya di sini kebagian lafadz yaitu Musa kitabaini. Kita akan ulas bersama-sama. Lafadz Musa merupakan kalimat isim. Kalimat isim kalau kita ketahui di dalam pelajaran pondok madrasah maupun di dalam bukunya Ustaz Haris, yaitu lafadz yang mempunyai arti dan tidak bersamaan dengan ketiga zaman, baik zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Kalau kalimat fi'il, kalimat yang mempunyai arti yang bersamaan dengan ketiga zaman, zaman hal, zaman madi, zaman istiqbal. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Siapa Muhammad? Jadi itu termasuk bersamaan dengan zaman. Lain dengan isim. Isim ini tidak bersamaan dengan zaman. Tilmidu, murid lah, tidak bersamaan dengan zaman. Adapun kalimat huruf, kalimat yang tidak bisa dipahami kecuali ada kalimat isim dan fi'il di situ. Jadi seperti fi tidak bisa difahami kalau tidak ada kalimat isim maupun fi'il. Fi madarasati baru bisa. Itu bisa kita pelajari di dalam teori dasar nahwu shorof halaman 32 sampai 39. Itu sudah diterangkan oleh mu'alif teori dasar, yaitu Ustadz Haris. Berikutnya, karena termasuk kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, dibaca dhammah bisa, dibaca nasab bisa, ataupun jer. Lafadz Musa termasuk yang dibaca rofa karena tergolong marfu'atul asma, yaitu naibul fa'il. Apa naibul fa'il itu? Naibul fa'il itu isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Ini kan sebenarnya ini lafadznya ini tersusun akto karena dimakjhulkan, diukti, dipasifkan. Artinya majhul ini dipasifkan
Kalau maklum itu aktif, awalnya itu nasoro menolong, doroba memukul, sehingga dipasifkan duriba nusiro, lah ditolong dan dipukul. Nah di sini atau ini artinya memberi, sedangkan dipasifkan menjadi diberi. Atau jadi termasuk daripada naibul fa'il, merupakan isim rofa. Lafaz Musa merupakan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Nah, kan ini mabni majhul, ini u'tiya ini mabni majhul. Tanda rofaknya menggunakan dhammah muqaddarah karena ia merupakan isim mufrad yang berjenis isim maksur. Apa isim maksur itu? Isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan harokat sebelum akhir itu berupa fathah. Musa, lah ini kan terdiri dari lafaz alif lazimah. Lah sebelum lafaz akhir ini dibaca fathah. Musa, lah seperti itu. Bisa diketahui isim maksur ini ada di buku teori halaman 142, bisa dipahami nanti, bisa dicari apa itu isim maksur, apa pengertiannya, itu sudah ada di teori dasar halaman 142. Terus langsung lanjut. Lafaz Musa awalnya berkedudukan sebagai maf'ul bih. Artinya maf'ul bih ini yaitu apa? Maf'ul bih ini objek, objek sebagai objek maf'ul bih, maka fa'ilnya dibuat pertama dari lafaz a'to yu'ti i'to'an. Maka akan tetapi karena lafaz a'to ini dirubah dari maklum menjadi majhul, maka fa'ilnya dibuang, dan yang menggantikan posisi fa'il yang dibuang adalah maf'ul bih pertama, yaitu lafaz Musa. Jelas di sini ini lafaz Musa ini sebagai maf'ul bih daripada lafaz u'tiya Musa, telah diberi, diberi. Langsung sehingga lafaz Musa yang awalnya berhukum nasab karena menjadi maf'ul bih berubah menjadi berhukum rafa karena menjadi naib fa'il. Ini sudah jelas, ini susunannya, kaidahnya sudah jelas. Ini fi'il mabni majhul, Musanya ini berkedudukan sebagai maf'ul bih pertama dari lafaz atau ya Allah, jadi naibul fa'il. Ini Musa ini jadi naibul fa'il. Karena apa? Karena naibul fa'il ini yaitu isim yang harus dibaca rofa yang jatuh setelah daripada fi'il mabni majhul, ini u'tiya. Ini sebenarnya kalau maklum ini maklumnya itu telah memberi Musa. Lah ini jadi maf'ul bih, tapi ini diubah, ini jadi majhul, ini jadi naib. Sudah. Kitabaini, lafaz kitabaini merupakan kalimat isim karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jar. Lafaz kitabaini termasuk yang dibaca nasab karena tergolong mansubatil asma. Bisa dipahami mansubatil asma ini di dalam buku teori itu ada di halaman 186. Kalian pelajari, di situ banyak sekali macam-macam mansubatil asma, ciri-cirinya itu bisa dipahami. Disebut maf'ul bih karena merupakan isim yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Ya, bisa dilihat fi'il muta'addi di halaman 67. Jadi ya maf'ul bih ini objek sebagai berkedudukan sebagai fi'il muta'addi atau karena berkedudukan sebagai maf'ul bih maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan ya karena ia berupa isim tasniyah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kalimat u'tiyal Musa kitabaini. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Khalifah dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kalimat iftahil baba yang berarti bukalah pintu itu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kata iftah. Kata iftah merupakan kalimat fi'il yang berasal dari lafadz fataha yaftahu fathan yang memiliki arti membuka. Lafadz ini merupakan fi'il amar atau kalimat perintah yang memiliki arti bukalah. Lafadz iftah termasuk dari kategori fi'il yang mabni atau tetap. Mabninya fi'il amar iftah adalah ala al-sukun karena ia berasal dari fi'il mudhari' yang merupakan as-sahihul akhiri walam yatasil bi akhiri syai'un atau huruf akhir disukun apabila berasal dari sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Lafadz iftah termasuk dalam kategori fi'il maklum atau aktif karena setiap fi'il amar pasti merupakan selalu dibentuk dari fi'il mudhari' yang maklum. Karena ia merupakan fi'il maklum, maka ia membutuhkan fa'il atau pelaku yang dalam konteks contoh di atas adalah merupakan dhamir anta yang mustatir wujuban atau kata ganti yang wajib tersimpan. Lafadz iftah merupakan fi'il muta'addi atau membutuhkan maf'ul bih atau objek. Arti dari lafadz iftah dapat dipastikan. Maksudnya, arti dari lafadz iftah membuka bisa diubah menjadi dibuka karena ia merupakan fi'il muta'addi atau membutuhkan maf'ul bih tadi. Maka ia membutuhkan maf'ul bih yang dalam konteks contoh di atas merupakan lafadz al-baba. Selanjutnya, kata al-baba. Lafadz al-baba termasuk dari kalimat isim karena di situ ada ciri-ciri isim yaitu dimasuki alif lam. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, nasab, dan jer. Lafadz al-baba termasuk yang dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma'i, yaitu maf'ul bih disebut maf'ul bih karena ia merupakan isim yang jatuh setelah fi'il muta'addi iftah tadi dan kedudukan sebagai objek karena kedudukan sebagai maf'ul bih, maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya yaitu menggunakan fathah karena ia merupakan isim mufrad. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, dan kedudukan sebagai objek karena kedudukan sebagai maf'ul bih, maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya yaitu menggunakan fathah karena ia merupakan isim mufrad. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.